Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Febrian Tiranisa, NPM 50202119, kelas 5E Prodi PGSD. Video simulasi pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPS SD dengan mengangkat tema pada kelas 4, tema 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Baiklah, kalau adik-adik semua hadir pada pagi hari ini, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk materi, ada tujuan pembelajaran kita yaitu mensyukuri kekayaan sumber daya alam dan selalu menjaga serta merawat kelestarian sumber daya alam Indonesia. Sekarang coba adik-adik perhatikan lingkungan sekitar. Ada apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, ada air, ada sinar matahari dan lain-lain. Nah, sekarang apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, setelah adik-adik mengetahui apa itu sumber daya alam, kira-kira adik-adik tahu tidak bahwa bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya alam. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Baiklah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Kalau tadi adik-adik sudah mengetahui sumber daya alam itu terdiri dari tumbuhan, hewan, air, dan lain-lain, maka akan kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik meliputi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sedangkan jenis sumber daya alam abiotik merupakan jenis sumber daya alam benda mati. Contohnya batu, air, angin, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbarui. Jenis sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang bergantung pada manajemennya. Persediaannya bisa menurun atau meningkat. Jika dikelola dengan baik, jenis sumber daya alam ini bisa pulih dan regenerasi kembali. Contohnya adalah tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kemudian, jenis sumber daya alam yang ketiga adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat habis. Contohnya adalah udara, sinar matahari, dan energi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ayo simak baik-baik ya. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar tersebut.
Masyarakat Indonesia mayoritas memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani, berkebun, nelayan, dan juga pertambangan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu pemanfaatan sumber daya alam biotik dan abiotik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemanfaatan sumber daya alam biotik atau hayati. Pemanfaatan sumber daya alam biotik dibedakan menjadi dua, yaitu nabati berupa pemanfaatan tumbuhan dan hewani yang merupakan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Coba adik-adik perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh pemanfaatan sumber daya alam nabati. Pada gambar terlihat seseorang sedang mencangkul untuk menanam sayur-sayuran. Hasil dari menanam sayur-sayuran tersebut yaitu berupa panen sayur-sayuran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hewani yang biasa dilakukan masyarakat yaitu dengan berternak. Contohnya berternak ayam menghasilkan telur dan daging. Kemudian berternak sapi menghasilkan susu segar dan juga daging. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya alam hewani ini menghasilkan pasokan atau kebutuhan pangan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, contoh pemanfaatan sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di Indonesia, pemanfaatan sumber daya alam abiotik berupa pemanfaatan sumber daya alam hasil bumi atau pertambangan. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, emas, berlian, dan lain-lain. Nah, sampai di sini, adakah yang ingin adik-adik tanyakan mengenai pemanfaatan sumber daya alam? Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga mayoritas warga negara Indonesia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang sudah dicontohkan. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar-gambar tersebut. Gambar apa sajakah itu? Manakah gambar yang sesuai dengan nilai pelestarian sumber daya alam yang harus kita lakukan? Dan gambar mana yang tidak sesuai dengan pelestarian sumber daya alam yang harus kita lakukan? Coba adik-adik diskusikan dengan teman-teman. Ayo, sekarang coba siapa yang tahu apa itu pelestarian sumber daya alam? Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam. Nah, adik-adik, paham ya apa tujuan pelestarian sumber daya alam, yakni untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Adapun tujuan dari pelestarian sumber daya alam dan pengelolaan alam dengan baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Nah, adik-adik, apa manfaat melestarikan lingkungan? Melestarikan lingkungan bermanfaat untuk menciptakan lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Selain itu, makhluk hidup lain juga dapat menikmati keuntungan lingkungan yang asli sebagai tempat hidup mereka.
Jadi, kita sebagai warga Indonesia harus melestarikan lingkungan kita dan menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Nah, adik-adik, coba sekarang adik-adik renungkan apakah adik-adik sudah melakukan pelestarian sumber daya alam di sekitar lingkungan kalian. Sekarang, upaya pelestarian sumber daya alam apa yang harus adik-adik lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar lingkungan kalian? Coba adik-adik diskusikan bersama teman-teman. Upaya yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu penghijauan. Coba adik-adik perhatikan gambar tersebut. Yang dapat kita manfaatkan dari sebuah pohon yaitu kayunya untuk membuat rumah atau papan. Nah, coba adik-adik pikirkan apa yang terjadi apabila seluruh pohon di hutan kita tebang tanpa adanya penghijauan. Maka hutan akan menjadi gundul dan terjadilah bencana banjir. Upaya kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, coba adik-adik perhatikan pada gambar. Apabila kita membuang sampah secara sembarangan atau membuang sampah di sungai, yang akan terjadi adalah pencemaran lingkungan. Bila adik-adik membuang sampah pada sungai, maka air akan tercemar. Begitu pula tanah akan menjadi tercemar dan tidak subur. Upaya ketiga yang dapat adik-adik lakukan yaitu menggunakan air secukupnya. Ayo, siapa yang masih sering membazir air? Perbuatan itu tidak patut dicontoh ya. Membazir air dapat merugikan makhluk hidup lain karena air merupakan sumber daya alam yang digunakan atau dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Maka dari itu, kita harus bijak dalam menggunakan air. Upaya selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kelestarian fauna di Indonesia atau tidak memperbolehkan perburuan liar. Karena perburuan liar dapat mengganggu ekosistem hewan atau membuat populasi hewan terancam punah. Contohnya yaitu perburuan hewan-hewan yang dilindungi atau hewan-hewan yang populasinya terancam punah atau habis. Upaya yang kelima yaitu bijak dalam menggunakan hasil bumi. Adik-adik sudah tahu kan, sumber daya alam hasil bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam hasil bumi agar sumber daya alam hasil bumi tidak habis dan dapat digunakan dalam waktu lama sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang apakah ada yang ingin adik-adik tanyakan terkait materi pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia? Kalau tidak ada, coba adik-adik kerjakan soal evaluasi berikut. Yang pertama, coba ceritakan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan rumahmu. Yang kedua, jelaskan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkunganmu. Ketiga, apakah di lingkungan sekitarmu sudah mencerminkan usaha pelestarian sumber daya alam? Dan yang terakhir, jelaskan upaya apa saja yang telah kamu lakukan dalam pelestarian sumber daya alam. Coba diskusikan upaya pelestarian sumber daya alam bersama teman-teman. Nah, baiklah adik-adik, itulah materi mengenai pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, adapun kesimpulan pembelajaran kita yaitu mayoritas penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang kaya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam kita agar tetap terjaga sehingga dapat kita nikmati dalam jangka waktu lama dan generasi berikutnya juga dapat menikmatinya. Nah, adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.